Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji dan hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Heni Ekawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Jetis 2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan uji kinerja dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktek kinerja saya sebagai guru yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diujikan. Saya berharap kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi saya untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Demikian perkenalan dari saya, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa mau belajar. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan hafalan surat pendek, membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Pintar. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Semuanya berangkat? Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, kita gerak dulu ya. Kita ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Diikutin ya gerakan yang di depan ya. tangan di Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sambil nyanyi ya, bareng-bareng. Tangan diputar-putar. Diputar-putar. Bahu, tangan diputar-putar. Lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ke atas, putar, diputar ke bawah, diputar-putar. Kanan,
putar-putar, diputar ke kiri. Yeay! Oke, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Siapa yang tahu? Apa? Pintar. Jumlahnya ada berapa? 99. Apa aja Asmaul Husna? 1 terus Ar-Rahim. terus Al-Malik Al-Qudus. Pintar. Kita lanjutkan untuk materi sekarang, yaitu tentang zakat. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang makna zakat. Yang kedua, kita akan mempelajari mengidentifikasi jenis-jenis zakat. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari memahami pentingnya zakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini ada pertanyaan. Setiap bulan Ramadan kita itu melakukan kegiatan apa aja? Puasa. Lebaran, Puasa. puasa, terus apa lagi? Salat tarawih, zakat fitrah. Nah, itu yang akan kita pelajari tentang ibadah zakat. Zakat itu dibagi menjadi berapa? Zakat apa aja? Fitrah dan untuk materi zakatnya, ini akan menampilkan slide PPT. Diperhatikan ya, untuk materi zakatnya. Pengertian zakat. Zakat adalah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, sebelum ke pengertiannya, zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya berarti wajib. Oke, lanjut. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Syarat wajib zakat yang berhak untuk zakat yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Balik itu artinya sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat artinya tidak lagi gangguan jiwa. Berarti akalnya benar-benar sehat. Yang ketiga, merdeka. Merdeka itu artinya tidak merupakan budak. Budak itu ada pada zaman Nabi Muhammad dan zaman nabi-nabi terdahulu. Kalau sekarang budak itu sudah tidak ada. Selanjutnya, milik penuh atau al-milk artinya punyanya sendiri, tidak hutang. Zakat itu yang dizakatkan itu punyanya sendiri, bukan hutang dari orang lain. Terus mencapai nisab. Nisab itu batas harta. Terakhir, berlalu 1 tahun. Itu hartanya itu terhitung dalam 1 tahun sudah segitu, tidak berkurang. Tapi kalau lebih boleh, tapi kalau berkurang tidak boleh. Gitu ya. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa Ramadan, biasanya berupa makanan pokok. Jadi kalau zakat fitrah itu bisa dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak bisa. Jadi mulai awal bulan Ramadan sampai nanti menjelang sholat Idul Fitri itu masih boleh melaksanakan zakat. Tapi kalau sudah selesai Idul Fitri itu tidak boleh. Setelah sholat zakat itu tidak boleh. Tapi kalau belum masuk ke masjid ini, nah menunaikan zakat itu masih diperbolehkan. Kemudian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang telah mencapai nisab. Contoh harta yang dikenakan adalah emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, dan ternak. Zakat mal itu orang yang mempunyai harta banyak. Contohnya, toko emas, toko perak, pengusaha, terus pengusaha ternak,
Nah, hartanya yang berlebih itu harus zakat mal. Tapi kalau tidak punya toko emas, nggak punya perusahaan, itu wajibnya zakat fitrah. Paham? Oke, selanjutnya nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Nah, nisab itu adalah gabungannya dari zakat mal. Jadi kalau zakat fitrah tidak ada nisabnya, tapi kalau zakat mal itu ada nisabnya. Gitu ya. Emas, zakatnya 85 gram. Jadi kalau orang punya emas sebanyak 100 gram, kira-kira wajib zakat mal tidak? Wajib tidak? Nah, kalau tukang toko perak punya emasnya cuma 100 gram, wajib tidak? Tidak, gitu ya. Berarti kalau nisab itu ada batas hartanya. Kalau perak 595 gram, perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Berarti perniagaan itu sama dengan emas. Terus hasil pertanian harus 527 kg beras. Ini jika diibaratkan. Jadi pertaniannya kalau lebih dari 527 gram wajib zakat mal. Niat zakat fitrah kita baca bersama ya. Dari zakat fitrah terlebih dahulu. Ikutin Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini sudah sering kalian baca ketika zakat fitrah, ya tidak? Nah, kalau untuk zakat mal, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal mali fardulillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, penyaluran zakat. Nah, penyaluran zakat ini boleh diberikan kepada yang pertama, fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan juga penghasilannya kurang. Tidak punya uang sama sekali. Kalau miskin, masih bekerja tapi kurang untuk kehidupan sehari-hari. Amil zakat, orang yang bertugas mengelola zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Riqab, budak, tapi sekarang sudah nggak ada ya riqab itu. Yang selanjutnya, ghorim, orang yang terlilit hutang. Jadi kalau orang yang hutangnya banyak dan sampai tidak mampu membayar, itu boleh kita zakati. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang sering berpindah-pindah untuk berdakwah, itu juga boleh kita berikan zakat. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Kalau kalian lagi perjalanan jauh, seumpamanya sini ke Sabang atau ke Merauke, terus delalah di jalan kalian uangnya habis, tidak punya makan, itu ketika bulan Ramadan ada orang yang mau memberikan zakat, itu diperbolehkan. Selanjutnya, Beni akan membagikan kelompok ya. Sekarang Beni akan memberikan tugas yang berupa proyek untuk mengelompokkan barang apa saja yang termasuk zakat mal dan yang termasuk zakat fitrah. Jadi, barang-barang apa saja yang bisa dizakati mal dan apa saja yang bisa dizakati fitrah. Gitu ya. Terus nanti juga ada kelompok yang menjelaskan tentang golongan menerima zakat ya. Beni bagikan bisa dikerjakan secara kelompok, dikasih nama kelompoknya. Nanti kalau nggak paham bisa tanya Beni. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanya ke Beni ya. Sudah selesai? Sudah dipersiapkan untuk presentasi? Sudah ditentukan orang-orangnya yang mau maju siapa? Sudah ya? Siap? Kita mulai presentasi, nanti bisa menyampaikan apa yang sedang dikerjakan ya. Yuk mulai dari kelompok zakat fitrah perwakilan. Beri tepuk tangan kepada temennya buat semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih buat kelompok zakat fitrah. Selanjutnya kelompok dari zakat mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok zakat mal akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirasa cukup ya? Oke, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Terima kasih untuk Mbak Dora dan Mbak Maura. Baik, dari presentasi tadi sudah menjelaskan satu persatu dari zakat fitrah, zakat mal, dan penerima zakat. Sudah paham? Dan Oke, selanjutnya Bu ini ada evaluasi untuk materi hari ini bisa dikerjakan mandiri, ya. Sudah? Kalau sudah kita koreksi bersama ya. Nomor 1 pertanyaan yang pertama. Jawabannya nomor 1 pengertian zakat. Zakat adalah dibaca Mbak Anggi. zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tersebut untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak secara jauh. Nomor 2 dibaca Mbak Dora. Sebutkan syarat-syarat wajib zakat. Beragama Islam, balik, berakal sehat. Beragama Islam, balik, berakal sehat. Kalau jawabannya selain itu berarti salah. Ya, nomor 3 dibaca Mas Tristan. Perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal, zakat yang dikenalkan pada syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Selain itu salah. Nomor 4 dibaca Mbak Kiki. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu ya, ada riqab, mu'alaf, terus ada fakir, miskin. Selain itu berarti salah. Yang terakhir dibaca oleh Mbak Rere. Sudah? Kalau sudah ditulis betulnya, kemudian dikumpulkan. Baik, untuk materi zakat ini tadi kita sudah melakukan dari mulai Bu ini menjelaskan materinya, kemudian presentasi, mengelompokkan dari apa saja itu zakat fitrah, apa aja itu zakat mal, terus orang yang berhak menerima zakat. Nah, manfaat dari mempelajari zakat tadi yang pertama itu dapat membersihkan harta dan mensucikan diri. Jika ada pendapatan harta yang tidak halal, nah itu bisa disucikan atau bisa dilakukan dengan melaksanakan ibadah zakat. Terus bisa membantu fakir miskin, bisa membantu orang yang kurang mampu, agar yang lain juga bisa merasakan. Karena sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain. Kita berbagi dengan cara berzakat. Terus menciptakan pertemanan kesejahteraan sosial, mempererat silaturahmi antar tetangga, saudara, orang lain. Terus memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Paham? Siapa yang ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Bu ini akhiri kita membaca doa selesai belajar. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi